bahwa manusia itu bodohnya dan zalimnya luar biasa. Dan jika manusia itu tidak diatur, maka manusia itu akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa kembali di channel Fadi Abu Ankafa. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu catatan mengenai Islam dengan tema hakikat seorang muslim. Sahabat sekalian, sebagai seorang muslim, pernahkah sahabat bertanya kepada diri sendiri, apa hakikatnya ketika kita menyatakan bahwa kita adalah seorang muslim? Atau mungkin ada yang pernah bertanya kepada sahabat mengenai apa itu Islam dan apa itu muslim. Pertanyaan yang terdengar sederhana, namun bisa jadi kita sulit untuk menjelaskannya karena kita tidak terbiasa untuk menjelaskan apa itu Islam dan apa itu muslim. Padahal ini adalah basic. Ini adalah konsep kita dalam beragama. Seseorang yang tidak memahami konsep agamanya, maka dia akan sulit berjalan di atas syariat agamanya tersebut. Untuk menjelaskan apa itu muslim, maka kita harus memahami apa itu Islam. Dan satu kata untuk menjelaskan Islam, yakni menyerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162 dan 163. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang berserah diri pertama kali. Itulah Islam, sahabat sekalian. Islam adalah konsep penyerahan. Ketika seorang hamba menyerahkan hidupnya dan matinya kepada Allah Jalla wa'ala. Kita serahkan cara hidup kita agar diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan kapan waktu kita untuk bekerja, kapan waktu kita untuk beristirahat, kapan waktu kita untuk berkumpul bersama keluarga, kapan waktu kita untuk bersosialisasi dengan teman, mana harta yang boleh kita makan, mana harta yang tidak boleh kita makan, kapan waktu kita untuk berkhalwat dengan Allah, kapan kita sujud. Kita serahkan semuanya kepada Allah untuk mengaturnya. Dalam konsep penyerahan diri kita kepada Allah, maka slogan orang muslim itu disampaikan di dalam surah An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na." Dan jawaban orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Inilah hakikat seorang muslim. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah muslim, maka yang kita nyatakan adalah kita menyerah kepada Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan kita. Dan ketika Allah mengatur kehidupan kita, maka yang dilakukan seorang hamba yang menyerah adalah dengar lalu taat.
mendengar, dan mentaati apa yang telah Allah atur. Lalu sahabat sekalian, siapakah Allah yang kita nyatakan bahwa kita menyerah kepadanya? Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Dia adalah Ar-Rahman yang maha pengasih. Dia adalah Ar-Rahim yang maha penyayang. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada seorang ibu yang kehilangan bayinya lalu kemudian menemukan bayinya tersebut. Pada suatu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, Rasulullah SAW kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah tawanan perang itu ada seorang ibu yang kehilangan bayinya. Dan ibu itu mencari-cari bayinya. Ketika ibu itu berhasil menemukan bayinya di antara tawanan perang itu, maka dia pun memeluk erat-erat bayinya ke tubuhnya dan langsung menyusuinya. Melihat hal ini, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah menurut kalian ibu itu akan tega melemparkan bayinya ke dalam api? Dan para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak mungkin, demi Allah tidak mungkin. Sementara dia sanggup untuk menahan bayinya agar tidak terlempar ke dalam api. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu itu kepada anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahabat sekalian, dalam mengatur kehidupan kita, Allah tidak mungkin ingin menyengsarakan kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an agar engkau menjadi susah. Peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah adalah tanda bahwa Allah itu sayang kepada manusia. Lalu mengapa Allah mengatur manusia? Untuk apa manusia diatur? Sahabat sekalian, karena Allah tahu bahwa manusia itu bodohnya dan zolimnya luar biasa. Dan jika manusia itu tidak diatur, maka manusia itu akan hancur. Jika manusia dibiarkan untuk melakukan apa saja yang dia sukai, maka keinginan manusia itu akan berbenturan dengan keinginan manusia lainnya. Dan benturan inilah yang akan membuat manusia itu hancur. Mari kita ambil analogi, misalkan kita ingin ke kantor. Kita berkendara dari rumah menuju kantor, dan di perjalanan ketika kita sampai di persimpangan di lampu lalu lintas, tentu yang kita inginkan lampu yang menyala adalah warna hijau. Dan semua yang berkendara pasti menginginkan hal yang sama. Inginnya ketika sampai ke lampu lalu lintas semuanya hijau. Dan jika lampunya hijau semua yang menyala, arah kita hijau, dari kanan kita hijau, dari kiri kita hijau, dan semuanya berjalan di waktu yang sama, maka apa kira-kira yang terjadi? Yang terjadi adalah malah kemacetan dan deadlock, kekacauan di jalan, dan kita tidak mungkin bisa sampai ke tujuan kita, yaitu ke kantor. Karena itu ada lampu hijau dan ada lampu merah. Jika lampu hijau tandanya boleh untuk berjalan dan lampu merah tidak boleh berjalan, bukankah itu sama dengan di dalam kehidupan kita, bahwa ada yang halal untuk kita lakukan dan ada yang haram untuk kita lakukan? Sahabat sekalian, Allah mengatur kita, menentukan mana yang halal dan haram, itu adalah karena Allah sayang kepada kita. Allah tahu jika kita dibiarkan
untuk mendapatkan semua apa yang kita mau, halal, kita mau yang ini halal, ini halal, ini halal, ini halal, kita akan hancur. Sahabat sekalian, kita menyerah kepada Allah. Selain Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah adalah Al-Khabir, yang maha mengetahui apa yang tersembunyi. Lalu mengapa terkadang kita seakan-akan tidak percaya kepada Allah yang maha mengetahui? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la radbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Itulah pihak yang meminta kita menyerahkan diri kepadanya. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali ada efek buruk di dalamnya untuk kita. Dan tidaklah Allah menghalalkan sesuatu kecuali ada kebaikan untuk kita di dalamnya. Sahabat sekalian, menyerahlah secara totalitas kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, menyerahlah secara total, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Sahabat sekalian, mari kita bersungguh-sungguh dalam menyerah kepada Allah, dalam mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Janganlah kita pilih-pilih. Jika ada perintah Allah yang kita sukai, kita taati. Namun ketika ada aturan Allah yang tidak kita sukai, maka kita ingkar terhadap aturan tersebut. Kita melawannya. Ingatlah, selalu tanamkan dalam hati bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Maka sangat tidak pantas jika kita membalas kasih sayang Allah dengan perlawanan akan aturan-aturannya. Demikianlah sahabat yang bisa disampaikan dalam pembahasan kita kali ini mengenai hakikat kita sebagai muslim. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadi Abuan Kafa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.